Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Usman, sebelum kita berdiskusi, Bang, kita coba dengarkan dulu bagaimana sebetulnya apakah kita bisa secara mandiri berdaulat membuat vaksin untuk COVID-19 ini. Kita sudah terhubung lewat saluran telepon dengan Kepala Lembaga Biologi Molekuler Aikman, Profesor Amin Subandrio. Prof. Amin, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Leonard, Mas Usman. Ya. Baik, Prof. Amin, terima kasih sudah diberikan waktu. Prof, pertanyaan pertama saya begini, Prof. Amin. Kalau sebetulnya kita buat sendiri vaksin itu, tidak harus bekerja sama dengan Tiongkok atau negara-negara lain, kita sanggup tidak, Prof? Kita saat ini masih sudah punya kemampuan itu. Artinya lembaga Aikman dan juga ada beberapa lembaga penelitian bisa mengembangkan vaksin dalam skala laboratorium ya. Artinya mengembangkan bibit vaksinnya. Itu sudah bisa. Nah, industri juga kita sudah punya. Industri yang kita banggakan sebetulnya. Yang bisa mensuplai juga kebutuhan luar negeri. Jadi dengan kedua kapasitas terpasang itu sebenarnya kita bisa bikin sendiri. Hanya saja memang mungkin kita butuh waktu. Ya. Tapi kenapa kemudian ada kerjasama dengan Tiongkok saat ini di beberapa lembaga, Prof. Amin? Menurut Anda seperti apa? Apakah memang itu harus untuk mempercepat proses karena memang penelitian obat, vaksin kan butuh waktu yang jauh lebih lama, atau memang ada nilai strategis lain? Maksudnya bagaimana, Prof? Ya, tentu pemerintah ingin memastikan bahwa masyarakat itu terlindungi. Di mana saat ini diharapkan masyarakat sudah bisa mulai aktif kembali. Nah, untuk itu cara yang paling baik adalah dengan vaksinasi. Hanya saja saat ini memang kita harus akui belum tersedia. Ya, di dunia manapun belum tersedia. Semuanya masih fase klinik, fase uji klinik di fase ketiga paling jauh. Nah, ini diupayakan agar Indonesia memiliki kesempatan mendapatkan vaksin lebih cepat sambil menunggu vaksin yang kita buat sendiri. Jadi ini memang ini strategi dua track ya, double track yang diambil oleh pemerintah. Jadi sambil menunggu produk dalam negeri, kita mengisi dengan vaksin yang sudah tersedia. Prof. Amin, Aikman kan juga sedang mengembangkan vaksin COVID. Tapi dikatakan bahwa baru akan selesai tahun depan 2021. Tidak bisa dipercepat lagi, Prof. Amin? Ya, kami diberi waktu sejak bulan Maret itu 12 bulan untuk mengembangkan bibit vaksinnya. Ya, saat ini kami baru menyelesaikan sekitar 30%-an lagi, tapi itu adalah fondasinya. Jadi kalau itu sudah selesai, kedepannya akan lebih cepat. Nah, ada beberapa prosedur yang memang kita tidak bisa memaksa, misalnya sel untuk tumbuh lebih cepat atau virus untuk tumbuh lebih cepat gitu ya, kita harus tunggu. Tapi kami sudah berupaya beberapa proses yang biasanya agak panjang kita bisa perpendek gitu ya. Kita memang berharap lebih cepat dari Februari atau Maret itu sudah bisa diberikan kepada industri. Baik, kita berterima kasih Prof. Amin dan kita sama-sama berdoa supaya vaksin ini bisa segera ketemu, vaksin yang aman tentunya, dan juga bisa kemudian memberantas COVID-19 di Indonesia. Prof. Amin Subandrio, terima kasih sudah bergabung dengan Editorial Media Indonesia. Selamat pagi, Prof. Amin. Bang Usman, dikatakan Prof. Amin bahwa sebetulnya kemampuan itu punya, Indonesia bisa mengembangkan sendiri. Tapi kan kita lihat ada juga kerjasama dengan pihak lain, dalam hal ini Tiongkok. Kenapa harus dilakukan seperti itu? Kemudian kenapa kemudian uji coba manusianya, beberapa orang mengatakan justru dilakukan di Indonesia saat ini, bukan di Tiongkok? Ya, jadi ini jangka pendek sebetulnya. Ya, jangka pendek karena pengembangan vaksin itu
cukup lama waktunya. Butuh waktu ya? Iya, butuh waktu. Tetapi kita melakukannya sebenarnya secara paralel. Ya artinya yang sudah mulai melakukan penelitian negara Tiongkok misalnya itu juga kita manfaatkan, tetapi di sisi lain kita juga coba mengembangkan sendiri. Kenapa kita juga harus coba mengembangkan sendiri? Bisa jadi galurnya itu berbeda. Strainnya itu, jenis virusnya itu. Bisa saja berbeda kan begitu. Karena itu kita harus mengembangkan sendiri. Selain mengembangkan sendiri, kita juga harus melakukan pengetesan. Ya kan, pengetesan. Nah, yang sudah tersedia kan Tiongkok begitu kan. Nah, jadi kita pakai ini, dan Tiongkok itu juga tidak semua negara loh dia pilih begitu kan. Dia izinkan untuk melakukan uji coba. Jadi ada Indonesia, Brazil, dan Bangladesh. Ya, jadi sebetulnya ada yang menganggap kita beruntung sebetulnya. Kita beruntung Tiongkok mengizinkan kita untuk menguji coba. Beruntung atau malah berbahaya? Karena ada yang mengatakan lebih bahaya jadi begini, loh ini diuji coba di Indonesia. Tidak berbahaya, tidak berbahaya. Jadi karena di Tiongkok juga sudah diuji, cuma jumlah orang yang terbatas. Ya, jumlah orang terbatas. Jadi vaksin itu ada semacam SOP-nya lah atau prosedurnya. Dia makin tahap itu makin banyak yang harus diuji coba. Pertama sedikit tentu saja di Tiongkok, 2 tahap kan di Tiongkok gitu. Jadi tahap kedua lebih banyak orangnya. Dan vaksin itu harus diuji ke semakin banyak wilayah. Ya, tidak boleh cuma di satu negara atau satu wilayah. Ya, diuji di berbagai usia. Ya, di berbagai usia asal jangan terlalu tua lah begitu ya. Ya mungkin 50-an masih oke, anak-anak juga. Berbagai gender. Ya, berbagai gender. Nah, itulah kenapa diuji tahap ketiga ini jumlah yang akan diuji coba itu manusianya itu ada 1.600-an lebih. Di Indonesia. Relawan ya sifatnya begitu. Nah, nanti pada tahap keempat itu juga lebih banyak lagi, artinya bukan relawan, siapapun boleh. Siapapun boleh untuk menguji kemampuan vaksin ini dalam menaklukkan si virus. Nah, jadi itu setiap fase akan mengurangi resiko kena sakitnya atau makin berisiko sebetulnya? Akan makin mengurangi resiko. Ya, saya baca untuk yang diproduksi di Inggris misalnya, itu waktu tahap pertama efek sampingnya itu pusing, mual, begitu kan. Di tahap ketiga ini kemungkinan cuma sakit saja di tempat yang disuntik ya. Ya, itu umumnya vaksin kan seperti itu. Betul. Ya, nanti makin kurang risikonya begitu karena ahli itu mulai mempelajari kan bagaimana mengurangi efek sampingnya itu. Nah, jadi justru di tahap ketiga ini risikonya justru lebih kecil begitu. Jauh lebih minimal daripada fase 1 atau 2. Iya, betul. Kalau kita melihat paralel itu Bang, nanti ujung-ujungnya akan seperti apa? Karena kalau kita bicara soal rapid test lah misalnya. Itu kan ada berbagai banyak alat, ada berbagai importir katanya begitu, ada kepentingan bisnis, sehingga akhirnya terpaksa kita tidak tahu sebetulnya aslinya seperti apa. Baru kemudian belakangan harga diseragamkan begitu kan, karena sudah sempat dibisniskan. Nah, kalau vaksin ini apakah nanti kalau kita tidak awasi bisa juga berakibat seperti itu atau kondisinya seperti itu atau bagaimana? Ya, kita berharap vaksin ini akan ditanggung negara. Ya, ditanggung negara mestinya. Saya ingat dulu misalnya vaksin, karena ini pandemi kan, ya pandemi. Dulu kita punya pandemi cacar misalnya, pandemi macam-macam. Itu kan nggak bayar, semua ditanggung negara. Pemerintah yang menanggung begitu. Makanya saya sampaikan tadi kita membutuhkan uang 50 triliun lebih begitu loh untuk mengimpor begitu kan. Kalau impor penuh itu Iya, impor penuh dan mestinya tidak dijual lagi gitu. Itu memang gratis. Nah, kalau rapid test itu kan memang keperluannya berbeda-beda. Ada yang keperluan misalnya tidak untuk keperluan bisnis, misalnya perjalanan ya, perjalanan. Itu kita kalau mau naik pesawat dites, ya kan. Tetapi kalau banyak kok yang gratis. Nah, pertanyaannya kembali ke ini Bang, soal kedaulatan vaksin. Kalau artinya adalah membuat sendiri. Beberapa orang masih tetap punya stigma atau memandang rendah mungkin sistem kesehatan kita, termasuk kualitas obat, termasuk kualitas vaksin. Kalau dibuat di dalam negeri, banyak yang lebih percaya kalau buatan luar ini akan lebih bagus, lebih cepat efeknya, lebih aman. Nah, ini bagaimana Bang? Ya, kan kita punya Badan POM, Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Kalau tadi di gambar yang diputar Metro itu ada
Kepala Badan POM Ya. sebelah kiri ya, Ya. ya Ibu Penny. Bu Penny, ya itu kan mengawasi juga begitu. Tidak mesti. Tadi apalagi misalnya kita sih berharap tidak berbeda ya jenis virusnya misalnya, galurnya itu Ya, kan. ya. Ya kita berharap sama. Artinya kita tidak perlu repot-repot lagi kan sebetulnya. Ya kalau kita menemukan sendiri disesuaikan dengan apa yang virusnya di Indonesia itu kan justru lebih manjur punya kita sebetulnya. Ada pertanyaan berikutnya begini Bang, apakah kemudian kalau nanti sudah ketemu vaksin, vaksin ini benar-benar akan bisa menyelamatkan Indonesia, rakyat Indonesia, karena ada juga tuh Bang yang anti vaksin Bang. Tapi kita bahas di bagian berikut dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Usman, sebelum kita lanjutkan diskusi, Bang, kita dengarkan dulu pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita saat ini sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Pontianak, Kalimantan Barat. Ada Ibu Agustina. Bu Agustina, selamat pagi. Ya, selamat pagi Bung Leo dan Bung Usman. Sehat selalu. Selamat pagi. Ya, kita lihat sehat. kedaulatan vaksin demi rakyat ya, demi rakyat. Ya. Itu memang kita harus sadar bahwa Indonesia ini negara besar, Pak. Negara besar, dan sekarang kalau memang kita sudah dengar ada kerjasama ya dengan Tiongkok dan Inggris untuk vaksin dimaksud. Kita harus sadari bahwa di Indonesia itu perusahaan obat plat merah sudah ada, pakar tidak kurang. Kita negara besar, jadi mari kita ke depan, kita boleh bekerja sama dengan negara manapun, tapi jangan tergantung, itu kunci. Jadi kita harus tetap, jadi tergantung ya memang pemerintah nanti ya. Jadi pemerintah itu harus kuat, jangan seperti ya kita harus terbuka saja lah, jangan seperti masa lalu. Nanti pemerintah berganti lagi, selera berganti, tapi untuk rakyat itu sudah pakem istilahnya. Sehingga ini kan kita sudah lihat bahwa COVID-19 itu kan sudah pandemi ya, mendunia sudah wabahnya itu. Nah, kita ke depan kalau kita bisa memproduksi, kenapa kita tidak menjadi eksportir? Jadi semua kita baik di dalam kita kedaulatan buat rakyat kita juga buat kedaulatan buat dunia. Itu powerful kalau memang Indonesia itu mau. Saya yakin itu bisa ya kembali ke sana. Saya rasa itu sharing dari saya Pak pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Agustina di Pontianak, Kalimantan Barat. Di belakang Ibu Agustina ada Pak Nugroho di Jakarta. Pak Nugroho, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Usman, selamat pagi Bung Leonard. Selamat pagi, silakan Pak Nugroho. Berdaulat itu artinya menentukan nasib sendiri. Tidak terpengaruh oleh faktor luar. Menghadapi pandemi Pak, ini variasinya tidak cuma satu. Yang sekarang aja sudah ada variasi Cina, variasi Amerika, variasi Eropa, dan Asia. Nah ini kan strain-nya berbeda. Belum tentu satu vaksin itu cocok untuk kita, dan itu berkembang. Jadi kedaulatan kita ini harus menemukan kedaulatan yang benar-benar memenuhi kebutuhan kita dan tidak tergantung pada orang lain. Lembaga riset ini harus benar-benar kuat. Sebab negara yang maju itu risetnya harus kuat, Pak. Betul. Kita tidak boleh tergantung sama orang lain. Nah, dalam hal ini menghadapi vaksinasi pun ada masalah lain. Persaingan dagang, karena dunia ini kapitalis, Pak. Betul. Bayangkan kalau tadi dikatakan produksinya $1, kalau naik dalam keadaan wabah jadi $10, dari $9 itu siapa yang terima, Pak? Jadi dalam hal ini pemerintah benar-benar harus tegas dan kuat mengembangkan lembaga riset, bukan cuma vaksin segala bidang. Yang kedua, pemerintah harus benar-benar menjaga supaya tidak tergantung pada vaksin luar yang belum tentu cocok. Jadi sekali lagi kita harus membenahi diri sendiri untuk tahan menghadapi itu. Baik, terima kasih Pak Nugroho di Jakarta. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Nugroho ada Ibu Lia di Makassar, Sulawesi Selatan. Ibu Lia, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Lia. Silakan Bu, pendapat Ibu, bagaimana kedaulatan vaksin ini? Hampir sama dengan penelpon tadi Pak ya, secara besar saja, tapi kita lihat bahwa SDM kita ini kalau dibandingkan Cina memang ya agak jauh kalah Pak ya.
Tapi bukan berarti pangkat kita kan banyak. Ya baik yang berkarir dalam negeri maupun di luar negeri. Coba kita satukan ya. Coba kita satukan untuk kemaslahatan rakyat kita di sini. Kita rangkul mereka itu. Dan saya rasa seperti tadi diusulkan bahwa kenapa tidak bisa di sebelum 2021 ya. Saya rasa bisa Pak ya. Dengan kekuatan pakar-pakar kita atau ahli-ahli kita yang juga berkarir di luar negeri, kita tarik semua bekerja sama, maka harapan kita ini jangan selalu berkamus ke impor. Ya, karena seperti tadi dikatakan bahwa dari segi geografis kita itu jauh beda dengan Cina dengan kita ya. Jadi belum tentu mereka cocok, kita harus juga cocok ya. Jadi memang harus diantisipasi, jangan sampai kita menerima secara mentah. Jadi harus juga koreksi bagaimana sehingga kita itu tidak menjadi korban, tapi betul-betul bermanfaat. Apa yang kita ambil itu dari luar bermanfaat untuk masyarakat kita. Di samping kita juga mengharapkan tidak sampai ke tahun 2021 kita juga bisa menghasilkan Bu Lia, sendiri. kalau nanti vaksinnya sudah ada, Ibu mau divaksin, Bu? Nanti kita lihat Pak, insya Allah kita lihat ya. Suaranya juga sekarang mau Pak ya, cuma agak mesti ragu-ragu karena banyak sekali pendapat-pendapat yang tidak terlalu positif untuk mengharap ke kebaikan masyarakat. Jadi masih ragu-ragu, untuk saat ini masih ragu-ragu. Baik. Mudah-mudahan ke depan tidak sampai 2021 sudah ada dari negara kita sendiri. Makasih. Baik. Terima kasih Bu Lia di Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat pagi. Di belakang Ibu Lia masih ada pemirsa Metro TV di Cilegon, di Banten ada Pak Izar. Pak Izar, selamat pagi. Selamat pagi Pak Leo, Pak Usman. Selamat pagi Pak Izar. Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Ya, saya kira begini. Pertama mengenai kerjasama. Menurut saya kerjasama sih boleh-boleh saja, tapi strateginya harus betul-betul meyakinkan bahwa kerjasama ini dalam rangka juga mendevelop orang kita, kemampuan orang kita dalam hal ini alih teknologi gitu. Yang diutamakan di sana kan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau menurut saya pernah bekerja di perusahaan besar multinasional. Dulu saya kaget kalau melihat budget dari R&D perusahaan itu sangat besar gitu. Saya bingung, ini kok budgetnya besar sekali untuk R&D, padahal yang dihasilkan setahun palingan cuma 1 atau 2 hasil dari riset development itu. Tapi begitu ditemukan hasil risetnya ada itu, nanti dia akan menghasilkan yang luar biasa besar manfaatnya, sehingga terjawablah semua biaya-biaya yang diperuntukkan untuk R&D itu. Nah pertanyaan saya, budget untuk R&D di Indonesia ini gimana porsinya gitu? Jadi kita untuk ini betul-betul dialokasikan, difokuskan bahwa negara ini tidak akan selalu tergantung pada negara lain. Kalau kita memang mau mandiri, maka bentuklah suatu bentuk departemen yang betul-betul kompeten, difokus, kemudian betul-betul disupport gitu, terutama dalam hal budget gitu. Yang nggak bisa budget besar harus hasilnya bulan ini, tahun ini, mungkin 5 atau 10 tahun akan datang baru kelihatan hasilnya gitu. Makan waktu. Saya kira demikian. Makasih. Baik, terima kasih Pak Izar di Cilegon, Banten. Selamat pagi Pak. Para pemirsa mendukung itu Bang Usman bahwa ada kerjasama dengan negara lain, tapi garis bawahnya tadi Pak Izar mengatakan harus ada semacam alih teknologi. Bagaimana Bang? Iya, jadi begini, ya kita juga harus prioritas ya. Jangka pendeknya adalah kita mendapatkan vaksin dari manapun. Kira-kira seperti itu. Sebagaimana dulu kita juga mendapatkan rapid test dari manapun. Betul. Ya itu awal. Ya. Yang kedua, tentu saja tadi saya sampaikan paralel kita harus melakukan penemuan vaksin sendiri begitu kan, supaya tercapai kedaulatan vaksin tadi itu. Ya. Yang nomor 3, kita sepakat bahwa ada semacam alih teknologi dan itu biasanya itu kalau kerjasama dengan Tiongkok itu akan lebih mudah alih teknologinya. Akan lebih rela mengalihkan teknologi daripada negara-negara lain. Ada negara lain yang susah banget begitu alih teknologi, saja, betul. Alih, ternyata tidak. Iya. Jadi itulah kenapa sekarang kerjasama kita ya banyak ya dalam beberapa hal itu dengan Tiongkok karena mereka pakai saja, gitu kan? Kira-kira seperti itu. Tentu saja ada syarat-syaratnya. Tapi saya sepakat sekali dengan Pak Izar soal dana riset, anggaran riset. Memang kalau media Indonesia pernah menampilkan tabel berapa biaya riset untuk penemuan vaksin ini, kira-kira begitu ya. Khusus vaksin ya? Khusus vaksin, itu memang kita masih kecil, sekitar 500-an miliar. Sementara negara lain itu udah di atas T. Oke. Ya bayangkan tadi misalnya,
yang 50T lebih Triliun. daripada kita pakai untuk mengimpor vaksin. Kalau itu misalnya kita pakai buat riset, ini luar biasa tadi beranak pinaknya kata Pak Izar nanti. Multiplikasinya Mungkin ya. 10 tahun ke depan kita bisa berdaulat, dan bukan cuma berdaulat. Tadi Ekspor. bahasa Bu Agustina. Iya. Bukan Indonesia saja yang berdaulat, tapi dunia juga berdaulat. Kira-kira Betul. seperti itu. Kita bisa berkontribusi itu. Iya, bisa pada dunia. berkontribusi. Jadi dan saya kira di masa pemerintahan ini mestinya sudah mulai concern dengan dana riset. Yeah. Bahkan kita kan sempat ingin membentuk semacam semacam anggaran ataupun dana yang diperuntukkan khusus buat riset misalnya. Yeah. Kementerian Keuangan punya anggaran itu sebetulnya. Tinggal lagi memang kemampuan kita dalam menyediakan, karena memang kebutuhannya besar begitu untuk sektor-sektor lain juga. Sempat ada yang mengatakan begini Bang, kalau melihat ada lembaga semacam CDC di Amerika Serikat yang khusus fokus kepada penyakit-penyakit menular yang bisa mengarah epidemi, pandemi. Indonesia kelihatannya sudah harus punya, karena saya kira jumlah penduduk kita kan juga nomor 4 terbesar begitu. Setelah ini terjadi misalnya begitu, kan katanya orang Indonesia ini ada stigma mudah lupa Bang. Mudah lupa. Nah ini bagaimana? Masih ingat tidak nih? Tapi kita juga punya jargon melawan lupa kan. Melawan begitu. lupa. Ya, jadi memang ini kan yang harus kita terus ingatkan bahwa apa yang akan kita lakukan pasca ditemukannya vaksin misalnya tadi itu. Ya, misalnya ya membentuk lembaga seperti tadi, ya memperbanyak khusus memperbanyak ilmu fakultas katakanlah kedokteran misalnya, kesehatan masyarakat dan lain-lain begitu kan. Nah, lembaga CDC itu juga seperti di Amerika penting. Ya, asalkan jangan presidennya kayak Trump aja, percuma juga punya lembaga CDC kan begitu. Iya, masalahnya begini Bang, ketika kita bicara soal ada vaksin, atau tidak usah vaksin dulu deh, ketika kita mengumumkan PSBB direlaksasi, itu kelengahan itu meningkat begitu rupa. Betul. Dan walaupun orang berdebat iya apa tidak, tapi angka kasus COVID jadi meningkat. Nah, ketika ada cerita vaksin, ini kan cerita baik. Apakah tidak berbahaya juga bisa membuat orang jadi lengah begitu? Iya, di editorial kita ingatkan juga, vaksin ini membawa harapan. Betul. Ya, membawa harapan, tetapi jangan membuat kita lengah. Iya. Bahasa editorial selebrasi yang terlalu awal begitu loh, sehingga kita tidak mematuhi lagi protokol. Mestinya ini masih panjang jalannya begitu kan. Paling ini cepat masih kan tahun depan katanya. Paling cepat tahun depan, dan dalam tahun depan itu 6 bulan ke depan itu kalau kita kendorkan itu namanya protokol kesehatan, itu bisa luar biasa jumlah yang terjangkit. Jadi walaupun ada kabar penemuan vaksin, ya jangan kasih kendor lah protokol kesehatan kita begitu. Di bagian berikut mungkin saya agak terlalu dini, tapi harus dibicarakan dari sekarang. Kembali ke pertanyaan saya sebelum ini Bang. Bagaimana dengan orang yang tidak suka atau tidak mau divaksin? Tapi kita harus jeda dahulu, dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Usman, seberapa canggihnya pun usaha yang dilakukan, seberapa cepatnya, seberapa solidnya kita menemukan vaksin COVID-19 ini tidak ada gunanya kalau kemudian nanti rakyat Indonesia tidak mau divaksin. Bagaimana Bang? Iya, memang, tapi saya tidak terlalu ragu bahwa orang Indonesia itu tidak mau divaksin. Vaksin COVID ini ya? Iya, itu akan mau menurut saya begitu ya. Kenapa? Karena situasinya memang mendesak. Tetapi mungkin nanti setelah beberapa tahun kemudian, ketika kekebalan tubuh kita sudah mulai meningkat, misalnya terhadap virus COVID, nah mungkin baru muncul hal seperti itu. Saya contohkan beginilah soal masker ya. Soal masker itu awalnya banyak yang juga menolak sebetulnya. Sampai sekarang masih Bang? Iya, tapi tidak begitu banyak di awal dulu. Iya, dengan alasan macam-macam. Ada yang alasan termasuk menjaga jarak ya, alasan agama. Tetapi saya lihat ada 1-2 teman yang dulu kritis betul ya, katakanlah tidak menolak, tetapi sekarang ikut mengkampanyekan masker itu. Akhirnya pakai kan. juga? Iya, bukan cuma pakai, ikut mengkampanyekan begitu kan. Kenapa? Karena memang situasinya seperti itu. Kalau Anda tidak bermasker bisa kena, bisa menulari, bisa ketularan begitu. Nah, soal vaksin memang ada gerakan ya. Ya saya membaca di majalah National Geographic misalnya, bukan cuma di Indonesia tetapi di Eropa, di Amerika ya, ada gerakan anti vaksin ya.
ada dua faktor menurut saya. Kalau yang di Amerika memang faktor yang kedua, artinya kedua itu ini melihat efek jangka panjang dari vaksin. Ya. Nah kalau di Indonesia yang faktor pertama umumnya, faktor pertama itu misalnya terkait dengan agama, ya halal haram. Bisa dilihat dari apa vaksin itu dibikin misalnya, apakah dari benda atau barang yang haram. Walaupun ada pendapat lain, ya kalau untuk pengobatan tidak apa-apa, misalnya begitu. Nah ini dua faktor ini sebetulnya yang menyebabkan orang ragu-ragu atau tidak mau divaksin. Ya. Tetapi dalam situasi sekarang ya pilihannya kalau nggak divaksin ya terjangkit kan itu saja begitu kan. Soal vaksin ini Bang, ini kan sebenarnya vaksin adalah kuman penyakit yang dilemahkan. Sederhananya kan begitu ya. Nah ada juga beberapa teman yang khawatir begini. Ini kan dibuat dalam keburu-buruan, kesegera-geraan. Tadi Prof. Amin juga mengatakan sebetulnya waktunya jauh lebih lama dalam kondisi normal, tapi ini kan dicepat-cepatkan. Aman atau tidak ini vaksinnya, Bang? Iya, vaksin itu bisa dari dua, dari virus yang sudah dimatikan atau dari yang virus hidup juga bisa sebetulnya. Yang dilemahkan itu. Iya, yang dilemahkan itulah kira-kira. Yang hidup juga sebetulnya bisa. Ini justru yang hidup lebih efektif, tapi bisa jadi efeknya lebih parah juga begitu kan. Betul. Nah, sekarang kan kita bisa lihat memang dari kasus-kasus yang sebelumnya, kasus virus sebetulnya itu ditemukan itu kan bisa 1,5 tahun sampai 2 tahun. Betul. Tetapi kita ini lebih cepat. Ya saya kira kita dari sisi positifnya ini kan kemajuan teknologinya udah luar biasa begitu kan. Ya jadi saya kira keselamatan, keamanannya dan ya makanya itu lewat uji coba kan begitu. Lewat uji coba itu begitu kan. Nah jadi manusia sudah semakin pintar begitu loh. Zaman dulu bahkan misalnya flu Spanyol itu nggak ketemu vaksinnya. Oh sampai selesai tidak ada hilang vaksinnya sendiri juga. Karena kekebalan tubuh kita meningkat, tetapi 50 juta orang yang meninggal. 1/3 penduduk dunia itu kena begitu loh. Pada saat itu. Iya itulah yang disebut mungkin herd immunity sekarang begitu. Tapi bukan sengaja juga karena memang belum sempat ketemu, hilang sendiri tuh flu Spanyol. Kemajuan teknologi 1918, 1919 1 tahun kemudian jalan 2 tahun itu hilang gitu virusnya. Karena kekebalan manusia meningkat, virusnya lemah sendiri begitu. Kalau terakhir Bang, kita ingin juga mengajak masyarakat untuk tetap optimis ya. Dan tetap waspada karena jangan sampai berita bagus ini malah kemudian membuat lengah. Apa yang bisa kita sampaikan Bang? Iya, saya kira pemerintah juga harus sampaikan, kita media juga harus sampaikan, para pakar juga harus mengingatkan. Ya mengingatkan. Daripada misalnya mengatakan bahwa pemerintah lebih mementingkan ekonomi daripada kesehatan, lebih bagus saya kira para tokoh masyarakat, elit-elit politik itu ya mengingatkan saja, jangan kendorkan protokol kesehatan. Kendati vaksinnya sebentar lagi mudah-mudahan akan ditemukan. Saya kira lebih bagus itulah daripada misalnya mengkritik sesuatu yang sudah terjadi yang nggak mungkin berubah lagi begitu loh kira-kira gitu kan. Ya itu kan ada kewenangannya dari presiden. Ya boleh mengkritik tentu saja. Cuma maksud saya ya yang membawa kemanfaatan itu apa begitu loh. Saya kira sih itu. Sampai ketemu vaksinnya apa yang bisa media masa lakukan Bang? Iya kita bisa terus kampanye ya lewat editorial ini misalnya kita juga ingatkan. Ini kabar baik, tapi selebrasinya jangan terlalu awal. Ya, jangan kemudian kita mengendorkan protokol kesehatan. Tetap ketatkan protokol kesehatan begitu. Jadi saya kira ini harus terus dilakukan. Jangan sampai kita lengah, kita tiba-tiba ya kendor lagi begitu. Akhirnya nanti kemudian tidak sadar saya bersalaman begitu kan saat ini. Betul. Padahal itu belum boleh dilakukan. Baik, kita harapkan itu yang terjadi. Kita akan menyambut vaksin ini. Dan kita harus berdaulat untuk rakyat. Bang Usman Kansong, terima kasih Bang sudah hadir di tempat ini. Sama-sama Leo, selamat pagi. Pemirsa, optimisme akan vaksin tengah membuncah, antibodi sudah terbentuk. Namun selebrasi terlalu awal bisa saja menjerumuskan. Pemangku kebijakan hendaknya tetap memberi dukungan lebih besar kepada riset sains dalam negeri agar kita bisa meraih kedaulatan vaksin demi rakyat. Semoga hasil riset anak bangsa ini bisa memenangkan perang kita melawan COVID-19. Tetap jaga jarak, tetap pakai masker Anda, dan tetap mematuhi protokol COVID-19. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi. Metro TV, knowledge to elevate.